Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Saat ini kita tuh lagi ada di lahan baru dan insya Allah nanti di sini ya sahabat tani bakal kita tanamin sebanyak 4.000 tanaman. Dan sebenarnya kenapa sih kami olah lahan yang baru gitu ya sahabat tani, ya kan? Nah, karena pada lahan yang sebelumnya tanaman memang tumbuh dengan subur-subur, buahnya lebat-lebat, tetapi rawan banget loh ya sahabat tani kena banjir. Dan sesuai judul kita hari ini yaitu rahasia cara pengolahan tanah agar subur, gembur dan juga sehat. Maka mari kita bahas setelah intro berikut ini. BEM. Dan buat Anda yang sudah klik tombol jempolnya dan share video ini, mudah-mudahan ilmunya jadi makin berkah dan rezekinya jadi tambah banyak lagi. Amin. Sahabat tani, ada istilah yang mengatakan bahwa apa yang terlihat di permukaan bakal mewakili apa yang tidak terlihat. Dan kalau pada tanaman, maka pertumbuhan dari tanaman tersebut bakal mewakili bagaimana kondisi dari perakarannya. Dan seandainya kita cabut gitu ya sahabat tani, maka bagian perakaran ini bakal mewakili bagaimana kondisi dari tanahnya. Makanya, mari kita bahas satu persatu cara pengolahan tanah agar subur, gembur, dan juga sehat. Dimulai dari yang pertama yaitu perencanaan. Ibarat kita tuh mau berperang, maka kalau kita tuh nggak punya perencanaan terlebih dahulu, maka dari awal aja kita tuh udah kalah 1-0 gitu ya sahabat tani, ya kan? Nah, sama juga loh kalau kita tuh mau nanam gitu ya sahabat tani, maka kita tuh ketahui dahulu loh bagaimana kondisi tanah dari lahan kita gitu ya sahabat tani. Tanahnya lihat berpasir atau kayak gimana kayak gitu loh. Maka kalau kita tuh sudah tahu bagaimana kondisinya, kita bakal dapat dengan mudah melakukan penyesuaian bagaimana cara pengolahan yang setelahnya. Dan selanjutnya, sesuaikan juga loh ya sahabat tani apa yang mau kita tanam. Misalnya kita tuh mau nanam mentimun misalnya, kan akar mentimun tuh nggak terlalu panjang gitu ya sahabat tani, ya kan? Kedalaman pengolahan tanahnya juga jangan terlalu dalam kayak gitu loh. Kemudian misalnya kita tuh mau nanam sayuran yang dipanen daunnya gitu loh, misalnya macam kayak bayam, kangkung dan sejenisnya, misalnya akarnya kan cuma segini ya nggak ya sahabat tani, ya jangan dalam-dalam gitu loh ngolahnya. Nah, kemudian juga misalnya kita nanam cabai misalnya dan sejenisnya kayak gitu loh, kan akarnya lebih panjang daripada yang dua tadi ya kan ya sahabat tani. Nah, maka pengolahan tanahnya juga mesti kita sesuaikan. Kemudian misalnya lagi bagi Anda yang tanya misalnya, oh tanaman keras gimana Pak katanya, ya enggak, misalnya alpukat apa mangga misalnya, ya kan. Nah, kedalamannya juga mesti kita sesuaikan, jangan diolah kayak kita tuh nanam cabai ya jangan gitu ya sahabat tani, kan tanamannya gede ya kan. Kalau sudah kita sesuaikan kayak gini, maka insya Allah satu langkah pengolahan dari tanah tersebut sudah terpenuhin. Dan kita lanjut pada proses yang kedua, yaitu penambahan bahan organik. Tadi kan kita sudah tahu berapa kedalaman dari pengolahan tanah kita ya kan. Nah, artinya sedalam itu juga loh ya sahabat tani bahan organik yang mesti kita tambahkan. Biasanya kalau saya pribadi ya sahabat tani setelah olah lahan kayak gini kayak gitu loh, nah kita tambahkan yang namanya abu dan juga arang sekam per 10 meter perseginya itu 1-2 karung tepung. Dan seandainya karungnya lebih gede lagi itu menyesuaikan gitu ya sahabat tani, oke? Dan tujuan dari pemberian abu sama arang sekam ini tuh pertama membantu buat memecah rongga-rongga tanah biar dia tuh nggak padat gitu ya sahabat tani. Kemudian arang sekam nantinya bakal jadi tempat hidup bagi mikroorganisme tanah. Dan yang ketiga juga meningkatkan kadar unsur mikro di dalam tanah. Dan yang keempat juga membantu buat menjaga kestabilan dari pH tanah. Dan terkhusus buat di tempat Anda kayak gitu loh, maka silahkan disesuaikan dengan tempat Anda seandainya juga mau ngikutin cara yang kami lakuin gitu ya sahabat tani. Dan cara perhitungan dari pemberian abu dan juga arang sekam ini gitu ya sahabat tani, misalnya Anda punya bedengan lebarnya tuh 1,2 misalnya, kemudian panjangnya tuh 20 meter misalnya sahabat tani. Artinya kan 1,2 dikali 20 meter itu kan sama dengan 24 meter persegi ya kan ya sahabat tani. Dan anggap Anda tuh punya bedengan totalnya adalah 15, maka 24 dikali 15 sama dengan 360 meter persegi. Dan kalau kita bagi ya sahabat tani 1-2 karung per 10 meter perseginya, maka kita butuh sekitar 36-72 karung campuran abu dan juga arang sekam. Lalu setelah kita sebarin merata gitu ya sahabat tani, baru kita cangkul secara merata.
kemudian kita diamin selama beberapa hari sampai 1 minggu kemudian gitu ya sahabat tani. Tapi kalau misalnya di tempat Anda tuh hujan misalnya, nah itu pendiamannya bisa lebih cepat lagi gitu ya sahabat tani. Dan buat Anda yang tanam tanaman keras misalnya, nah kalau Anda mau coba metode ini maka tinggal kali-kalikan aja gitu ya sahabat tani. Anggaplah bentuknya kotak gitu ya sahabat tani, panjang 2 kali 2 ya kan sahabat tani, maka 2 kali 2 kan sama dengan 4 gitu ya sahabat tani. Sedangkan kedalaman pengolahan tanahnya tuh anggap 3 kalinya dari cabai gitu ya sahabat tani, anggap 1 meter gitu ya sahabat tani. Artinya hasilnya 4 kali 3 sama dengan 12 meter persegi, maka kebutuhan campuran abu dan arang sekamnya itu antara 1 sampai 2 karung per tanamannya. Sedangkan kalau misalnya nih Anda ngambil kotaknya tuh 1 kali 1 misalnya sahabat tani, kemudian kedalamannya juga 1 meter misalnya, ya tinggal kalikan 3 gitu ya sahabat tani. 1 meter kali 3 meter gitu ya sahabat tani kan sama dengan 3 meter persegi gitu. Maka kebutuhan abu dan arang sekamnya sekitar 1/3 dari tepung roti tersebut gitu ya sahabat tani. Kemudian langkah yang nomor 3, baru kita cek gitu ya sahabat tani berapa kondisi dari keasaman tanahnya. Dan biasanya sepengalaman kami kalau pakai abu dan juga arang sekam itu paling drop gitu ya sahabat tani, ya kisaran 6 gitu loh, nggak ada yang sampai 5 tuh, jarang banget gitu ya sahabat tani. Baru kalau misalnya ternyata misalnya nih pengecualian kayak gitu loh, drop sampai 5 misalnya, baru kita berikan perlakuan penaikan pH tanah. Buat Anda yang dolomitnya masih murah yang silakan dipakai kayak gitu loh. Buat kami di sini kan harganya mahal gitu ya sahabat tani, maka kami pakainya larutan penaik pH tanah dan harga bikinnya tuh nggak terlalu mahal kok, cukup 20.000 cukup kok buat segini lahan gitu ya sahabat tani. Tutorialnya juga ada kok ya sahabat tani di channel ini, silahkan tonton pada video yang ini, oke? Dan cara aplikasinya tuh dicampurkan dengan BLF supaya bisa sekali jalan. Dan perlu dicatat gitu ya sahabat tani bahwa BLF itu sudah mengalami pengolahan dan juga fermentasi, sedangkan yang murni itu bom atom habis bongkar langsung sebar ke lahan gitu ya sahabat tani. Tetapi gitu loh, misalnya kalau Anda mau ganti bahannya dari BLF tersebut, dari bom atom misalnya ganti ke kotoran hewan misalnya, itu juga boleh kok ya sahabat tani. Dan langkah-langkahnya itu juga mirip kok ya sahabat tani. Dan ingat, tutorialnya silahkan tonton pada video yang ini. Nah, seperti pada tayangan yang ini, nah setelah dikasih campurannya, kemudian kita diamkan selama beberapa hari. Dan langkah selanjutnya buat Anda yang mau pakai pupuk dasar, maka silahkan taburkan secara merata, boleh dengan sistem penebaran atau broadcasting gitu ya sahabat tani, atau pakai sistem larikan gitu ya sahabat tani. Kemudian setelahnya sesegeralah tutup menggunakan mulsa, karena banyak banget gitu ya sahabat tani pada prakteknya saya lihat di lahan kayak gitu loh, habis disebar nggak ditutup-tutup gitu ya sahabat tani, dibiarin terbuka kayak gitu loh, udah kena hujan, kena panas, ya hanyut gitu ya sahabat tani. Yang lebih parahnya lagi itu tuh NPK 16 loh. Sayang gitu ya sahabat tani, harganya udah mahal kayak gitu ya kan. Nah, maka saran saya sesegeranya lah kalau Anda sudah melakukan pemupukan dasar, segera tutup menggunakan mulsa pada permukaan bedengan Anda. Dan buat Anda yang bertanya kami biasanya pakainya apa kayak gitu loh, nah kami kadang pakai kadang enggak gitu ya sahabat tani. Nanti kalau misalnya nih tanaman menunjukkan gejala defisiensi atau kekurangan unsur hara, baru kita tambahkan pemupukan susulannya. Dan cara kita mengetahui tanaman kekurangan unsur hara apa, maka silakan ya sahabat tani tonton pada video yang ini dan juga video yang ini. Nah, mungkin sampai di sini ada yang bertanya kayak gitu loh, lah Bapak kok belum ngasih JMS kayak gitu loh, atau IM4 aktif kayak gitu loh. Ya udah tuh ya sahabat tani. Kan dalam pengolahan BLF itu kan menggunakan 2 jenis bioaktivator kayak gitu loh. Yang pertama adalah JMS atau Jadam Microbial Solution, dan yang kedua kan IM4 gitu ya sahabat tani ya kan. Baru setelah mulsa selesai dilubangin, tanaman beberapa hari lagi mau ditanam, baru langkah yang keempatnya ya sahabat tani, yaitu kasihkan lagi JMS atau Jadam Microbial Solution. Dan mau kita campurin sedikit sama asam humat juga nggak jadi masalah kok. Dan aplikasikan itu secara merata dengan perbandingan. Dan ini perlu dicatat ya sahabat tani, untuk tanaman jagung dan tanaman pangan sejenisnya atau tanaman keras bisa dengan rasio perbandingan 1:4. Artinya 1 bagian adalah JMS atau Jadam Microbial Solution dan 4 bagian adalah airnya. Dan untuk jenis hortikultura misalnya kayak tanaman cabai atau tomat misalnya sahabat tani, maka perbandingan rasionya 1:10, di mana 1 bagian adalah JMS dan 10 bagiannya adalah air.
Lalu setelah kita kasihkan JMS maka 1-2 hari ke depan maka silakan lakukan pemindahan tanam. Dan seiring berjalannya usia tanaman maka secara berkala juga ya sahabat tani cek bagaimana kondisi tanaman Anda. Sekali lagi ya sahabat tani, kalau ternyata menunjukkan gejala defisiensi atau kekurangan unsur hara maka silakan berikan pemupukan susulannya. Dan untuk JMS bisa kita berikan dengan interval 3-4 minggu sekali. Dan sepengalaman kami kayak gitu loh, dengan metode seperti ini itu pertama bahan organik tanah bakal selalu tersedia. Kemudian yang kedua juga mikroorganisme tanah bakal terpelihara karena karbon organiknya selalu ada ya sahabat tani, yang memang merupakan rumah yang nyaman bagi mikroorganisme. Dan kemudian yang ketiga yaitu kepadatan tanah itu bakal lebih pecah gitu ya sahabat tani, karena rongga-rongganya sudah terisi sama abu dan juga arang sekam yang kita lakukan di awal pengolahan tanah tadi gitu ya sahabat tani. Dan terakhir sebelum video ini saya tutup maka saya mau ngingetin gitu ya sahabat tani bahwa Anda tuh harus lakukan prinsip tes dan ukur terlebih dahulu kayak gitu loh. Ibarat kita tuh misalnya mau mandi air hangat gitu ya sahabat tani, ya jangan langsung cerot gitu loh, langsung kasihkan air hangat, itu jangan gitu ya sahabat tani, nanti kalau kepanasan nanti melepuh gitu ya sahabat tani. Tapi tuangkan terlebih dahulu. Kalau misalnya nih kita pegang, oh ternyata masih panas gitu loh, tambahin air dingin lagi. Oh ternyata kedinginan, tambahin air panasnya lagi gitu ya sahabat tani, sehingga sesuai dengan air mandi yang kita inginkan. Nah sama juga dengan aplikasi di lapangan, terkadang apa yang kami alami bisa jadi pas dengan kondisi Anda, tetapi juga bisa jadi juga belum pas kayak gitu ya sahabat tani. Maka boleh kok di awal-awal coba terlebih dahulu di sedikit areal, misalnya 300-500 meter persegi dulu misalnya sahabat tani. Kalau ternyata pada skala kecil tersebut tanaman menunjukkan respon yang positif atau ke arah yang lebih baik, subur dan juga sehat, maka silakan ya sahabat tani aplikasikan ke semua tanaman Anda gitu ya sahabat tani. Nah itu tadi ya sahabat tani cara pengolahan tanah ala kami agar tanah jadi subur, gembur dan juga sehat. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan klik tombol jempolnya yang banyak gitu ya sahabat tani, dan bagikan kepada teman-teman Anda, karena satu kebaikan yang Anda bagikan bakal berbuah beribu kebaikan yang setelahnya. Dan insya Allah ya sahabat tani kita bakal ketemu lagi pada video-video lainnya di channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Dan di samping sini ada 2 video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari, insya Allah akan semakin membuat pengetahuan Anda tambah banyak lagi. Saya Rizal Ansar, petani cerdas, pertanian maju jaya luar biasa. Saya akhiri ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.